Baik, kita akan mulai. Kita doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari demi hari, minggu demi minggu, Kau terus memberkati kami dengan perkataan Tuhan yang kaya dan limpah. Tuhan, kami terus doa di hadapan Tuhan, sertai kami, Tuhan, di malam ini, agar setiap perkataan Tuhan kembali menambahkan kedambaan kami akan kedatangan Tuhan. Kami menjadi orang terus bisa mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan Tuhan semakin mendekat. Tuhan terus pimpinlah kami, sertai malam ini. Beri kami perkataan Tuhan yang hidup kepada diri kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa di dalam nama-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Malam ini kita akan membahas dua pasal terakhir dari kitab Kidung Agung. Terus terang, mempersiapkan Kidung Agung ini termasuk yang paling sulit bagi saya ya dalam pengalaman. Lebih gampang mempersiapkan mengenai nabi palsu antikristus. Karena itu banyak hal yang sangat objektif, ya hal-hal yang di luar. Namun ketika bahas Kidung Agung, ini menjadi berat karena saya sambil bercermin kepada bagaimana pengalaman saya di depan Tuhan. Jadi ini memang juga membantu saya terus dibawa dalam terang Tuhan ya, bahwa saya sudah sampai taraf mana di dalam pengalaman rohani saya. Nah, saya berharap kita juga sama ya di depan Tuhan, kita juga adalah para murid Tuhan yang terus perlu belajar di hadapan Tuhan minggu demi minggu. Ya, kita sama-sama menjadi murid Tuhan, dimuridkan oleh firman Tuhan. Ya, kita perlu percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu adalah hembusan Allah. Itu adalah diri Allah sendiri. Kita perlu menerima walaupun kita tidak mungkin tidak memahami secara lengkap, tapi kita percaya bahwa ketika kita terbuka menerima hembusan perkataan Allah, maka Dia akan bekerja di batin kita. Nah, moga Tuhan juga menerangi mata hati kita ya di malam ini, yaitu di sesi terakhir mengenai Kidung Agung, yang kita akan bahas dua pasal yang sebenarnya bisa kita bagi 2 minggu, tapi saya merasa ini memang kita perlu masuk ke sehari yang baru. Kita akan bahas di minggu yang ke-9 ya, yaitu bagaimana kita akan lihat di dua pasal terakhir. Kita akan melihat bagaimana di waktu minggu lalu kita lihat sebenarnya sudah sampai puncak ya, di mana si gadis disebut Sulamit, yaitu seorang yang mencapai titik yang sempurna seharusnya. Dia telah menjadi ekspresi dari Salomo. Kita udah lihat di minggu yang lalu kan. Tapi kita melihat bahwa di pasal 7, pasal 8 nanti, bahwa tidak cukup hanya bicara bagaimana kita diubah, kita perlu juga diperlengkapi. Ya, sebelum masa di mana kita akhirnya sepenuhnya ya, diangkat, yaitu mengenakan tubuh yang mulia, berjumpa dengan Tuhan, ya ini di masa ini bagaimana? Ada satu fase, ya, satu masa di mana kita nggak tahu berapa panjang, ya kita perlu diperlengkapi. Nah, sebagai Sulamit, seseorang yang sepenuhnya menyatakan diri Kristus Sang Salomo kita, maka kita perlu juga menjadi orang yang berbahagia dalam pekerjaan Tuhan. Nah, namun mata kita mengarah kepada kedatangan Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana kisah di Matius yang bicara bagaimana ada seorang kisah mengenai hamba yang setia. Juga ada kisah mengenai gadis yang bijak. Jadi dua ini adalah dua sisi dari hidup kita sebagai orang Kristen. Mari kita lihat memasuki minggu ini ada 2 poin besar, yaitu di poin pertama di pasal 7, kita akan lihat bagaimana sebuah pengalaman yang normal, sebuah kehidupan yang normal dari seorang yang disebut Sulamit. Kalau kita mau tahu kita sudah sampai taraf Sulamit atau bukan, ya. Kita tahu Sulamit bukan hanya bicara individu ya, tapi adalah satu sosok wanita korporat ya, corporate, yaitu gereja Tuhan yang mengalami proses dibawa ke dalam kedewasaan di dalam Kristus. Nah, kita lihat walaupun mungkin ya kita belum mencapai taraf titik puncak, tapi kita percaya di dalam skala yang lebih kecil, kita ini sedang berbagian di dalam pasal ini. Jadi pengalaman rohani orang Kristen itu tidak langsung dari angka 0 ke 100, tapi dia itu adalah seperti sebuah siklus yang saya jelaskan minggu yang lalu ya, sebuah siklus yang terus berputar ya, di hari Jumat seharusnya. Terus naik, terus naik.
terus naik, terus naik. Nah, siklusnya itu adalah sepertinya berulang ya. Kita udah bahas dari berapa minggu, sudah 8 minggu berlalu, selalu berulang. Yaitu apa? Bagaimana kita menikmati tarikan, kecantikan, suplai dari sang kekasih, lalu dibawalah kita ke mahligai, ya, menikmati perhentian, terus dibawa naik lagi melalui apa? Salib, kematian, kebangkitan, keterangkatan, lalu berulang lagi. Tapi kita tahu makin lama makin dalam, ya karena ini adalah proses pengalaman kita. Termasuk poin ini, kita sebagai orang Kristen, kita juga perlu melihat pasal ini sebagai tolok ukur ya, bagaimana kita sudah menjadi orang di jalur yang tepat. Yaitu apa? Kita harusnya berbahagia dalam pekerjaan Tuhan. Lalu ada pengharapan akan diangkat. Walaupun skalanya mungkin berbeda-beda ya. Jadi kita bilang berbahagia dalam pekerjaan Tuhan ada skalanya. Berharap untuk diangkat juga ada skalanya. Ya. Tapi memang seharusnya orang Kristen yang normal ada dua ciri. Ya, kalau dia adalah pengasih Tuhan, dia pasti akan menjadi orang yang berbahagia dalam pekerjaan Tuhan. Dan dia pasti punya pengharapan Tuhan datang kembali. Ya kan? Walaupun secara jujur saya pernah bicara awal-awal kan bahwa kalau Tuhan ngomong aku datang sekarang, belum tentu kita ngomong iya karena kita tidak merasa siap. Atau ada alasan yang lain, ada sesuatu yang kita masih sukai di dunia. Nah, kita lihat sekarang satu-satu ya, pasal 7. Nah, perkara diperlengkapi sebagai pekerja Tuhan. Lalu apa? Bekerja sama. Nah, ternyata pekerjaan Tuhan itu bukan hanya bicara aku sendiri. Tuhan sang raja duduk aja. Dia demikian enggak, tapi kita bekerja buat Tuhan itu adalah bekerja bersama dengan Tuhan kita. Artinya Tuhan juga turut bersama-sama dengan kita. Inilah poin yang penting waktu kita bicara pekerjaan Tuhan. Nah, untuk bekerja bagi Tuhan atau melayani Tuhan, maka kita perlu diperlengkapi. Tidak bisa kita aku mau melayani Tuhan, ya, lalu kita langsung melayani. Nggak bisa. Kita perlu diperlengkapi. Nah, perlengkapan yang utama yaitu apa? Ya proses Kidung Agung yang kita lihat selama 6 pasal yang sudah berlalu, itulah perlengkapannya. Itulah persiapannya. Supaya kita bisa dipersiapkan menjadi orang yang bekerja bagi Tuhan. Ya, saya akan tunjukkan ayatnya. Ini yang kita bahas. Ya. Ada 9 ayat pertama. Kita bisa lihat bahwa bisa dilihat saja, saya tidak bacakan. 9 ayat ini kita akan lihat detail satu-satu. Perkara bagaimana diperhatikan betapa indah langkahmu dengan sandal itu, putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu, udah banyak aspek ya, ada pusarmu, 2 anak rusa buah dadamu, lehermu, matamu, hidungmu, kepalamu, rambut kepalamu, apa ini? Nah, ini adalah aspek-aspek yang perlu ditampilkan oleh si gadis ini untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita bisa lihat, yakni bagaimana Roh Kudus bisa menunjukkan tingkat kematangan dari si gadis ini. Jadi yang bicara kali ini adalah Roh. Roh itu berbicara, "Hai gadis, betapa indah langkahmu dengan sandal-sandal itu. Hai engkau putri yang berwatak luhur." Si gadis di sana, Sulamit ini, disebut sebagai putri yang berwatak luhur. Dia adalah putri bangsawan. Ya, kita tahu bahwa si gadis ini sebenarnya gadis desa, betul nggak? Kita tahu bahwa dia ini cuma yang dikatakan di awal Kidung Agung, dia dikatakan dia ini hitam, terbakar di bawah matahari. Bukan seorang bangsawan, tetapi melalui proses penyusunan kadar Kristus, sang raja ini ke dalam sang gadis, maka dia menjadi matang, ya, menjadi dewasa, dan dia menjadi matang di dalam apa? Hayat Kristus yang meraja. Kita tahu hayat Kristus atau kita bilang hidup kekal yang kita terima dari Kristus itu bukan sembarangan. Kita hari ini memang lahir dari manusia biasa. Ada orang mungkin di Inggris beruntung lahir dalam keluarga bangsawan. Di Jawa mungkin ada ya keluarga bangsawan. Itu karena kelahiran. Maka dia mewarisi darah itu. Nah, kita hari ini pertama-tama telah dilahirkan kembali. Kita telah mewarisi hayat sang raja. Tapi tidak bisa serta-merta kita menjadi dikatakan putri yang berwatak luhur.
Perlu apa? Proses kita dimatangkan. Nah, ini adalah kisah Sulamit yang telah mencapai taraf dia menjadi matang. Nah, puji Tuhan. Nah, kita perlu melihat Roma pasal 5 ayat 17 ya. Di Roma pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka ini akan bagaimana? Mereka akan hidup dan berkuasa, atau dalam bahasa aslinya, reign in life. Orang yang telah menerima karunia kebenaran, mereka akan berkuasa atau meraja di dalam hayat. Kalau kita bilang hayat di sini adalah zoe. Kita akan menjadi orang yang mengalami pengalaman sang raja. Satu kehidupan yang berkuasa. Kehidupan yang kita terima dari Kristus itu adalah satu kehidupan yang adil benar, supaya kita dibenarkan. Satu kehidupan yang kudus, supaya kita bisa menempuh kehidupan yang kudus. Nah, suatu hayat yang menang, supaya kita bisa menjadi seorang pemenang. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah hayat yang kita terima dari Kristus. Sifatnya itu benar, kudus, menang. Ini yang kita terima. Itulah yang membuat kita meraja di dalam hayat. Hayat yang membuat kita meraja. Jadi bukan kita, bukan usaha kita, tetapi hayat yang kita terima melalui kelahiran kembali dari Kristus membuat kita menjadi orang yang dengan sifat kerajaan. Puji Tuhan. Nah, inilah sang gadis. Nah, apa ciri-ciri dari orang yang telah meraja di dalam hayat, yang telah bertumbuh matang? Nah, di sana roh itu memuji, mengapresiasi aspek-aspek kecantikan dari si sang gadis ini yang membuat dia layak berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi hari ini kita mau sebagai anak Allah, kita tahu melayani Allah itu adalah memang harusnya satu kehidupan orang Kristen, betul tidak? Orang Kristen yang normal harusnya melayani Tuhan. Nah, seringkali mungkin saya mau sedikit clear up konsep yang salah. Seringkali orang tanya ya, Pak atau Bu, jemaat di mana? Oh, saya di gereja A, ya kan? Lalu Bapak atau Ibu ini hamba Tuhannya siapa? Ya kan? Selalu nanya hamba Tuhannya siapa? Nah, seringkali kita merefer pada siapa hamba Tuhannya. Oh, hamba Tuhannya itu mungkin pendeta di tempat kita, ya kan? Atau majelis di tempat kita, atau penginjil. Oh, itu hamba Tuhannya. Anda siapa? Oh, saya bukan siapa-siapa. Lah itu salah besar. Kita semua adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Kita telah dibeli dengan darah yang adi, ya kan? Nah, kita adalah umat tebusan Allah. Nah, karena itu kita perlu menyadari kita semua adalah hambanya. Nah, karena itu bisa melihat bahwa pasal 7 ini bicara melayani Tuhan. Bekerja bagi Tuhan adalah bagian dari kehidupan manusia baru kita. Jadi sebagai manusia baru di dalam Kristus, melayani Tuhan itu adalah satu ekspresi yang normal saja. Nah, kita lihat si gadis ini. Roh itu mengapresiasi, oh betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, hai putri yang berwatak luhur. Nah, kita perlu melihat ini mengacu pada apa? Gadis itu menjadi cantik. Ya, roh itu mengatakan, engkau cantik. Kenapa? Engkau adalah orang yang memberitakan Injil. Engkau adalah orang kuat berdiri. Nah, di Efesus dan Roma, kita bisa melihat kasut. Kasut itu mengacu pada apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi berkasutkan itu adalah sesuatu ya. Kasut itu membuat kita apa? Ada jarak dengan tanah yang kita injak. Ya, supaya kita tidak dicemari oleh debu, kotoran. Nah, sebagai orang Kristen yang masih di dalam dunia, kita perlu menyadari itu Salomo kita memiliki ladang. Ya kan, yang besar yaitu dunia ini. Ladang sudah menguning. Nah, di sana sebagai Sulamit seharusnya kita secara spontan menjadi orang yang sedemikian dengan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kan kita ini disebut pembawa damai kan. Nah, Injil itu kabar sukacita. Orang Kristen seharusnya dia di mana? Dia membawa damai sejahtera. Ya kan, bukan pembawa kerusuhan yang bukan jadi provokator, tapi justru orang yang membawa damai sejahtera. Itulah orang Kristen. Dan Alkitab mengatakan
Di Roma 10 ayat 15. Wah, betapa indahnya. Indah yang apa? Indahnya kedatangan. Nah, bahasa aslinya itu bukan kedatangan, tapi betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Nah, karena itu kita perlu melihat, kalau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki hubungan kasih yang begitu dalam dengan Tuhan, otomatis ya kita akan menjadi orang yang dengan sukarela memberitakan Injil, membawa kabar suka, cita kepada siapapun orang di sekeliling kita. Ya, kita membawa aroma Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan. Nah, ini adalah si gadis. Nah, kemudian dikatakan dia diapresiasi berikutnya apa? Hai putri, lengkung pinggangmu itu. Pinggangnya diapresiasi. Yaitu apa? Pinggangmu itu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Nah, ketika kita mengatakan karya tangan seniman, itu seperti mengatakan Tuhan sebagai pejunan. Kita sebagai bejana tanah liat. Menurut Roma, Tuhan adalah sang pejunan. Dia adalah, di Efesus dikatakan, kita adalah masterpiece, karya agung Allah. Artinya Tuhan kita adalah seniman yang sejati. Apa yang dia kerjakan? Dia sedang mentransformasi kita, sang gadis. Yaitu apa? Supaya kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Inilah dikatakan apa? Tangan seniman. Melalui Roh Kudus di dalam batin kita. Dia terus bekerja. Melalui lingkungan di luar kita, dia terus bekerja. Menggarapkan dirinya melalui salib. Sehingga apa? Kita sepenuhnya hidup dalam ciptaan baru. Nah, itulah poin kedua kita lihat ya. Untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan, maka kita perlu menjadi orang rela memberitakan Injil, lalu menjadi orang yang terus mengalami pekerjaan transformasi Roh Kudus. Nah, di poin ketiga, yang diapresiasi adalah pusarmu, ya kan? Perutmu. Ini mengacu pada apa? Pusar dan perut itu mengacu pada bagian batini. Bagian batini, sesuatu yang di dalam batin kita. Nah, pusar dan perut, ya, dikatakan ini adalah diterima, ya, dipenuhi dengan hayat ilahi. Kenapa? Pusarmu tak kekurangan anggur, perutmu adalah timbunan gandum. Nah, ini bicara ada banyak kelimpahan di dalam bagian batini kita. Kita adalah orang Kristen yang limpah, kaya dan limpah akan Kristus. Kenapa? Yohanes 6 ayat 35 mengatakan bahwa jikalau kamu tidak minum daging anak manusia, tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Nah, bicara anggur kita tahu itu bicara darah Kristus. Nah, gandum bicara diri Kristus sendiri. Nah, ini bagaimana saya bisa nimbun? Berarti pasti saya memasukkan, menyimpan dulu. Jadi punya banyak simpanan. Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu jadi orang Kristen apa? Punya selera rohani. Tiap hari, tiap saat dipenuhi, ya kan, dengan diri Kristus. Dan kita menerima Kristus dengan kekayaannya itu dikatakan di berpagar bunga bakung, itu bicara iman, melalui iman. Ya, banyak orang salah paham dengan perkataan Tuhan di Yohanes 6. Mereka pikir ini gila nih Tuhanmu itu. Masa kita suruh makan dagingnya? Masa kita disuruh minum darahnya? Nah, semenjak saat itu dikatakan para murid banyak meninggalkan Tuhan. Ya kan? Nah, kita perlu menyadari apa yang dikatakan darah daging itu bukan bicara soal dan gandum itu bukan perkara material, fisikal, tapi perkara iman. Kita menerima perkataan Tuhan. Nah, ini adalah kedua ya, kita bisa melihat sebagai orang yang berbagian dalam pekerjaan Tuhan, maka kita perlu tiap hari dipenuhi oleh kekayaan Kristus. Nah, ketiga, kita bisa melihat bagian ketiga, yaitu apa? Di ayat ketiga. Ayat ketiga mengatakan bahwa seperti apa? Dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang. Nah, dia ini kalau kita bicara buah dada, itu bicara bagian dari tubuh manusia yang bisa memberikan susu, bisa memberikan makanan kepada domba yang masih muda. Nah, kita bisa melihat ini apa? Ini bicara sebagai seorang sulamit, ya, seorang yang telah matang, maka dia punya kemampuan merawat mereka yang lebih muda.
dan sangat aktif. Karena seperti rusa, sangat aktif. Untuk apa? Memberi makan, memperhatikan domba-domba Allah. Nah, itu seperti kisah di kitab Yohanes, di mana Petrus yang mengasihi Tuhan, ya di tengah situasi dia yang lemah, tapi dia sangat mengasihi Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, hai Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa aslinya adalah beri makan domba-domba. Nah, ini adalah pengasih Tuhan. Nah, moga kita melihat perkara ini, kalau seumpama apa yang saya sampaikan ini kita belum sampai atau belum terjadi, nggak usah khawatir sekalian. Ini adalah cuma seperti barometer aja. Berarti kita kembali apa? Sederhana. Mulai balik pada Tuhan, kasihi Tuhan kita, bersekutu dengan Tuhan. Biar Tuhan menarik kita. Maka otomatis kita akan dibawa masuk dalam pengalaman-pengalaman yang saya sharingkan ini. Ya, semua adalah dari apa? Dari proses tertariknya kita pada Tuhan. Nah, sisanya itu adalah bagian Tuhan mengerjakan bagian Dia. Dan ketaatan kita terhadap tahapan-tahapan yang Tuhan telah aturkan. Nah, kemudian poin keempat, yaitu di ayat keempat. Lehermu, matamu, hidungmu. Nah, ini bicara apa? Leher adalah tekad. Ya, kita sudah pernah bahas. Nah, ini bicara orang yang telah matang. Dia punya ciri apa? Tekadnya itu sangat taat pada kehendak Allah. Lalu mata itu bicara sesuatu yang bicara isi hati, ya. Hatinya terbuka pada terang, bersih, penuh perhentian dan dapat menerima. Mata bagai telaga. Mata kan bagian organ yang juga untuk menerima, ya kan? Menerima. Nah, dia ini adalah orang yang begitu terbuka. Dan hidungnya itu seperti menara. Ini bicara daya pembeda yang sangat tinggi dan tajam. Nah, kalau kita mau berbagian dalam pekerjaan Tuhan, maka kita perlu bertumbuh di dalam hayat Allah. Hayat Kristus di dalam kita. Nah, ketika kita bertumbuh, maka akan muncul ciri-ciri ini. Ya kan, kita akan menjadi orang yang cantik, tekad kita akan kuat bagi kehendak Allah. Dan kita akan menjadi orang yang sangat terbuka terhadap terang Allah, suplai Allah. Ya banyak kali ya kita kok nggak ngerti ya, kok nggak paham ya kan. Ini artinya apa? Daya tangkap rohani kita tuh masih terbatas. Apa yang kita kerjakan? Doa. Tuhan, beri aku roh, hikmah, dan wahyu. Ya, buka mata rohaniku, supaya aku punya mata yang bisa melihat. Nah, ini apa? Akan menghasilkan daya pembeda yang tajam. Kita punya daya pembeda. Nah, ini adalah pengalaman seseorang yang telah terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kemudian apa? Kepalamu seperti bukit Karmel, rambutmu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepang. Ini apa ya? Saya langsung artikan aja. Menurut dari tulisan dari Alkitab versi pemulihan, ya, dari buku yang sangat baik nanti bisa direkomendasikan. Itu sangat baik. Dikatakan bahwa ini bicara apa? Kecantikan dalam pikiran dan maksud, yaitu kepala. Kuat terhadap Allah, itu Bukit Karmel. Dan dalam kepatuhan dan ketaatan atas konsekrasi, itu rambut. Yang adalah bagi kemuliaan Allah. Itu kata merah lembayung. Dan yang menawan, kekasihnya adalah raja. Jadi sang raja tertarik, tertawan, jatuh cinta. Kenapa? Si gadis ini cantik. Kenapa? Hati, pikirannya mengarah kepada Allah sendiri. Dia patuh. Dia adalah orang yang mempersembahkan diri sepenuhnya. Dan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Inilah menawan hati sang raja. Nah, ini moga kita menjadi orang Kristen ya. Jadilah orang Kristen yang memuaskan hati Allah, ya kan? Memang kita sebenarnya bicara pekerjaan Allah kan, tapi ini kita bicara kualifikasinya. Siapa yang layak berbagian dalam pekerjaan Allah? Nah, kemudian setelah ayat 5, apa yang terjadi? Ada sisipan. Ya, setelah roh itu berbicara sampai ayat 5, sang raja itu menyela. Ya, menyela. Dia katakan apa? Dia memuji dari ayat 7 dan 8. Itu memuji berisi pujian dan kenikmatan atas kematangan. Jadi sang Salomo kita sejati pun menikmati. Wah, betapa cantiknya engkau. Tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dada kukusanmu, itu bicara kematangan. Ya, aku ingin memegang. Lalu apa?
seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Ini bicara kematangan sang gadis yang bisa dinikmati. Nah, artinya apa? Orang Kristen itu tidak hanya bicara aku menikmati Tuhan. Tuhan juga menikmati. Semakin kita bertumbuh, berarti ya kadar Kristus di dalam kita makin bertambah, makin dewasa, makin matang. Inilah yang Tuhan nikmati. Ya, kita bisa lihat ya di akhir zaman itu ada pemenang yang diangkat yang disebut buah bunga, buah sulung. Ya, itu adalah yang diangkat hidup-hidup ke tahta Allah. Disebutnya buah sulung. Buah itu artinya sesuatu untuk dinikmati. Nah, ada pemenang yang diangkat hidup-hidup di tahta Allah tanpa melewati maut sebagai buah sulung. Ini artinya apa? Tuhan mendapatkan kepuasan dari sekelompok orang yang bertumbuh matang di dalam Tuhan. Nah, ini adalah moga jadi pengalaman kita. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Setelah diperlengkapi ya dengan segala kadar kekayaan Kristus, maka dia mulai bisa bekerja sama, bukan bekerja, tapi bekerja sama dengan kekasihnya. Ya, kita garis bawah ya, bukan bekerja, tapi bekerja sama. Artinya, kita ini adalah orang yang tidak pernah bisa dan akan terpisah dari Tuhan kita. Apapun yang kita kerjakan dalam keesaan, kesatuan dengan Sang Kekasih kita. Nah, Anda bisa lihat ayatnya. Saya langsung masuk ke detail ayatnya saja. Itu bagaimana? Kerjasama, hasil dari kualifikasi ya, kematangan dari gadis itu. Yaitu, si gadis itu bisa mengatakan, ya, kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Nah, ini kita bisa melihat ya. Si gadis mengatakan apa? Dikatakan bahwa kata-katamu itu manis bagaikan anggur. Anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya dan melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Jadi itu mengalir. Nah, bicara anggur yang mengalir itu bicara sukacita. Nah, artinya apa? Pelayanan kita yang pertama, yang utama ya harusnya apa? Menjadi sukacita. Kita ini kan diperintahkan Tuhan, beritakanlah Injil. Ya kan? Ini bicara apa? Injil itu artinya kan gelombang sukacita ya. Arti kata Injil, Evangelion, itu artinya itu gelombang sukacita. Orang Kristen harusnya apa? Menjadi faktor yang membawa sukacita. Itulah Injil. Injil itu nggak cuma menundukkan kepala orang, otak orang, nakut-nakutin orang tentang neraka. Bukan. Injil itu membawa sukacita. Sukacita apa? Bahwa Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita akan lihat. Itu adalah Injil yang tertinggi. Yaitu apa? Kita memberitakan bahwa ada satu pengharapan akan kemuliaan pada hari kedatangan Tuhan kita. Nah, tidak hanya bicara dosa, penghukuman, itu terlalu rendah. Yang memang harus dibereskan. Tapi bukan itu tujuan Injil. Injil adalah membawa kita menikmati sukacita yang sejati. Yaitu apa? Membawa kita kembali pada Kristus anggur yang sejati. Ya, kita sedemikian. Ya, melayani itu artinya apa? Kita mengalirkan sukacita. Ya, kita bisa melihat bagaimana Paulus di mana dia berada. Wah, dia di penjara, dia penuh dengan sukacita. Dia menulis di ayat-ayat di Alkitab, bersukacitalah senantiasa, ya kan? Dia mendorong kita selalu bersukacita. Di tengah ombak badai, ya ketika kapal akan karam ya. Rasul Paulus di dalam perjalanan dia ke Roma, setelah 14 hari seharusnya mereka tidak makan. Paulus bisa berdiri, "Hai, mari bersukacita." Dia bisa mengajak orang bersukacita. Dia sendiri juga dalam situasi menghadapi maut ya kan, tengah ombak badai, tapi dia bisa menghibur orang. Nah, kenapa? Dia mengalami penghiburan. Ya kan, dia mengalami kunjungan Allah. Nah, puji Tuhan. Nah, ini adalah pelayanan yang sejati ya, menjadi sukacita ya kan. Nah, sukacita itu bukan untuk diri kita sendiri. Sukacita adalah untuk orang lain. Ya kan? Ini adalah orang Kristen. Lalu kemudian bekerja bersama dengan Tuhan. Itu kalau di Kidung Agung 7 ayat 11 dikatakan, "Mari kekasihku, kita pergi ke padang."
si gadis ini ya, mengajak apa? Ayo mari kekasihku. Dia tidak sendiri, tapi mari kekasihku. Kita pergi ke padang, bermalam ke desa-desa, ya kan? Lalu apalagi di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan aku cinta padamu, saya rasa ya, saya percaya Bapak Ibu semua yang malam ini kumpul adalah pengasih-pengasih Tuhan. Pecinta-pecinta Tuhan, ya kan? Nah, tetapi sebagai orang mengasihi Tuhan, di mana kita membuktikan cinta kita? Kita bisa lihat si gadis mengatakan, di dalam kedewasaan dia, mengatakan, di sana aku akan memberikan cintaku kepadamu. Di sana. Di mana? Di desa-desa. Ke padang. Ini bicara apa? Ladang Allah. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 9 mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Saya pernah bahas ayat ini di perspektif yang berbeda. Alkitab mengatakan kamu adalah ladang Allah. Artinya apa? Orang-orang di sekeliling kita. Seluruh manusia di muka bumi. Asal dia manusia, dia adalah seharusnya ladang Allah. Tempat di mana benih Kristus ditaburkan. Itulah yang dikatakan kehendak Tuhan. Dia ingin semua orang diselamatkan. Pergilah, ya kan? Jadikan semua bangsa muridku. Ini bukan cuma bicara pengajaran, tapi bicara bagaimana benih Kristus sang sebutir biji gandum itu. Yang sekarang kita adalah bagian dari butir biji gandum itu harus ditaburkan kembali. Nah, inilah sang gadis dan dia tidak bekerja sendiri. Puji Tuhan, ya. Kalau kita lihat di Matius kan, Tuhan katakan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, bekerja bersama, ya. Ini adalah kuncinya. Bukan bekerja bagi, ya kan. Seringkali kita ngomong, oh kita harus bekerja bagi Tuhan, ya kan. Beda sekali dengan kata bekerja bersama Tuhan, itu beda. Kalau kita mau tahu ilustrasinya ya, bekerja bersama dengan Tuhan itu, dulu kalau pas 17 Agustus, saya agak lupa namanya itu apa ya, yang lomba engkrang atau apa namanya itu, nah itu kan ada lomba, tapi kakinya itu diikat kan, kaki 2-3 orang diikat kanan ke kiri, kiri ke kanan, nah mulailah lomba. Nah seperti itu. Bekerja bersama itu berarti kaki saya dan kaki Tuhan itu diikat bareng. Nah, artinya saya speednya nggak bisa melebihi speednya Tuhan. Kalau Tuhan mau cepat, saya harus cepat. Kalau Tuhan mau lambat, ya saya lambat. Tuhan berhenti, saya berhenti. Karena saya ini bekerja bersama Tuhan. Saya ini sekerjanya Tuhan. Dia yang Tuhan. Nah, ini adalah bagaimana apa definisi atau yang kita sebut bekerja bersama Tuhan. Ya. Dan bekerja ini adalah dikatakan apa? Di ladang-ladang, di desa-desa. Ini apa? Kita perlu punya hati yang besar kepada semua manusia. Kita nggak boleh pilih-pilih. Siapapun dia perlu mendengarkan Injil. Injil bagi semua orang. Nah, moga kita menjadi orang yang matang. Nah, saya kasih quote-unquote. Anda perlu matang dan menjadi Kristus. Itulah syarat melayani. Menjadi Kristus quote-unquote. Kenapa? Karena ini kita lagi bicara Sulamit. Seorang Sulamit adalah duplikasi dari Salomo. Kita hari ini adalah duplikasi dari Kristus. Anda boleh lihat Filipi, pasal 1 ayat 1 dikatakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. For to me to live is Christ. Artinya apa? Kalau saya hidup, Kristus yang hidup. Maka Paulus sebenarnya apa yang ditampilkan adalah Kristus. Kalau kita boleh bilang ya Kristus berinkarnasi kembali di dalam diri Paulus. Ya kan? Ternyata kan kembali di dalam diri Paulus. Nah, hari ini harusnya Kristus nyata dalam diri kita. Nah, inilah menjadi sekerja. Artinya Tuhan sepenuhnya menguasai kita, ternyatakan dalam kehendak kita, perbuatan kita, keinginan kita. Puji Tuhan, inilah bekerja bersama Tuhan. Amin ya. Kalau kita demikian, ada nggak rasa takut? Rasa takut? Nggak usah takut kan? Tuhan bisa menghadapi semua masalah. Nah, kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kita belum menjadi quote-unquote Kristus. Cenghin masih cenghin. Maka ketika saya menghadapi contoh, nggak usah bicara memberitakan Injil, ya kan?
Memberitakan Injil saya ambil contoh paling sederhana ya. Anda harus menjadi faktor sukacita. Di mana Anda berada, dalam keluargamu, dalam keluarga kita harus menjadi faktor sukacita. Di tempat kita bekerja, kita harus menjadi faktor sukacita. Ya kan, di tempat di mana kita berkuliah, kita harus menjadi faktor sukacita. Nah, sukacita itu apa? Bukan sebuah usaha. Sukacita adalah Kristus. Di mana ada Kristus, di sana ada sukacita. Kalau kita dipenuhi Kristus, kita akan penuh dengan sukacita. Apapun situasi, nggak peduli penjara. Paulus bisa bersukacita. Kenapa? Dia bersatu dengan Kristus. Dia bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ya kan? Bukan hidup adalah berusaha supaya serupa Kristus. Tidak ada kata usaha. Kenapa? Dia sepenuhnya bersatu dengan Kristus. Amin ya. Nah, kalau kita demikian, ya, kita akan bisa menikmati hasil itu. Jadi melayani Tuhan itu sebuah kenikmatan. Kenapa? Dia katakan ayat 13, wah ke ladang-ladang, ya kan, ke desa-desa, terus muncul bau semerbak harum, buah dudaim. Ini bicara apa? Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ya, kita mengatakan apa? Jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Selalu menghasilkan buah. Buah itu menurut Efesus dikatakan karena terang, yang adalah Allah. Allah adalah terang. Hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Ya kan? Artinya apa? Ini buah. Ada kebaikan yang muncul, ada keadilan yang muncul, ada kebenaran yang muncul. Inilah meraja. Kita menjadi orang Kristen yang meraja. Penuh dengan terang kebaikan, terang keadilan, terang kebenaran. Inilah Injil yang hidup dalam diri kita di dalam dunia yang penuh kejahatan, dunia yang penuh ketidakadilan, dunia yang penuh kemunafikan, tidak ada kebenaran. Nah, hari ini sebagai orang Kristen, puji Tuhan, ini bukan sebuah usaha, tapi sebuah kenikmatan yang menghasilkan buah. Ya, akan orang akan lihat berbeda ya. Berbeda bukan karena kita paksakan. Enggak. Sukacita itu susah atau gampang? Sukacita gampang atau susah itu tergantung. Kalau kita adalah quote-unquote Kristus, sukacita. Di tengah ombak badai, para murid tidak bisa tidur. Mereka pusing, takut kapalnya tenggelam. Mereka mendayu. Sampai mereka teriak-teriak, Tuhan kita mau tenggelam. Tapi Tuhan bagaimana? Dia dengan tenang tidur. Dia bangun. Ada apa? Dia hardik tuh angin selesai. Nah artinya apa? Bagi Tuhan tuh nggak ada masalah, tuh nggak? Kenapa kita mudah stres? Ya kan? Kenapa kita masih banyak perbuatan kegelapan? Ya kan? Kenapa banyak hal yang jahat yang kita kerjakan? Ketidakadilan, ketidakbenaran. Kenapa? Karena kita tidak sepenuhnya bersatu dengan Sang Kristus kita, Sang Salomo kita. Kalau kita terus mengalami pengalaman 6 pasal sebelumnya, wah, otomatis kita akan menjadi orang Kristen yang penuh terang, ya kan? Wah, perbuatan kita akan penuh ekspresi kebaikan, keadilan, kebenaran. Kita Paulus bilang apa? Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kebaikan tuh mau enggak mau akan kecium, ya enggak? Kenapa dikatakan semerbak bau buah dudaim? Enggak bisa bohong, ya enggak? Kalau kita beli duren, bagaimanapun akan kecium, benar enggak? Anda habis makan pete, makan duren, akan kecium baunya. Itu adalah semerbak harum. Tingkah laku kita nggak bisa bohong. Ya kan? Suatu ketika akan kebongkar. Nah, puji Tuhan, moga kebongkar apa? Kebaikan. Ya kan? Nah, ini yang menarik. Inilah kita bekerja sama dengan kekasih kita. Ya, ini adalah poin pertama. Amin. Saya sudah selesaikan bagian pertama dengan cepat ya. Memang poin ini penting, tapi itu sebenarnya adalah hasil. Kalau Anda melewati 6 pasal yang sudah berlalu, maka otomatis ya kita akan menjadi orang masuk ke dalam pasal yang ke-7. Nah, bagaimana dengan pasal ke-8? Pasal ke-8, ini adalah satu pengalaman seumur hidup orang Kristen sampai dia jumpa Tuhan, termasuk pasal 7. Ya, sebenarnya semua pasal adalah pengalaman kita sampai jumpa Tuhan. Ya, kita nggak pernah akan lulus kembali ke pasal 1 lagi. Tertarik pada kemanisan Tuhan tuh nggak bisa berhenti, harus terus diulang. Nah, namun kita lihat di pasal 8, Alkitab tidak berhenti bicara hidup di waktu itu saja, di waktu ini saja. Kita orang Kristen adalah orang menaruh pengharapan akan kedatangan Tuhan. Nah, kenapa?
Di dalam kedatangan Tuhan ada pengharapan, di mana kita akan mengenakan tubuh yang mulia. Ya, Bapak Ibu sekalian coba ya. Di sini kita yang sudah kepala 4 ya. Sudah kepala 4, kepala 5, mungkin ada yang sudah kepala 6. Merasa capek nggak jadi manusia? Merasa tubuh itu kayaknya, aduh lelah ya kan. Bangun tidur nggak seperti 20 tahun yang lalu, benar nggak? Tubuh kita tuh makin lama manusia lahiriah kita, makin lama makin merosot, betul nggak? Kita makin sering mengeluh kan, benar nggak? Bapak Ibu sering nggak mengeluh? Aduh capek, aduh pinggang, aduh, benar nggak? Kita adu-adu terus ya nggak? Belum kerjaan stresnya kan? Nah ini apa? Ini adalah tekanan hidup memang yang terjadi dalam ciptaan lama. Nah karena itu kita perlu menyadari, ya ada poin pertama, 4 ayat pertama. Di sana mengatakan bahwa sang gadis ini nggak puas lagi ya. Dia tidak hanya bekerja bersama dengan Tuhan, dia merindukan satu pengharapan yang lebih tinggi. Tuhan, kapan kau datang? Nah ini adalah pengharapan. Mari kita lihat ya potongan ayat-ayat ini dengan lebih detail. Ya. Bicara pengharapan terangkat ya. Tadi ini ada 3 ayat saya tidak bacakan, Anda bisa lihat nanti karena kita akan masuk detailnya. Ada bicara saudara, kujumpai ibuku, kujumpai di luar, rumah ibuku dan sebagainya. Nah, kita lihat masalah pengharapan. Ini adalah Mazmur ya. Pemazmur mengatakan, siapakah gerangan ada padaku di surga? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ini apa? Ini adalah penulis di perjanjian lama. Dia sebagai seseorang yang terus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Timbul sebuah doa. Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di muka bumi. Nah ini adalah sebuah doa atau ciri dari orang yang di dalam fase kematangan. Ya, dia makin matang. Dia akan timbul satu keinginan Tuhan, kapan kau datang kembali? Tuhan, aku hanya rindu engkau. Puji Tuhan. Nah, kita perlu melihat si gadis ini. Dia mengatakan di ayat 1 ya, oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada orang yang akan menghina aku. Nah, di sana dia katakan seandainya engkau saudaraku laki-laki. Nah, di sini muncul kata saudaraku laki-laki. Yang pasal sebelumnya kan banyak dikatakan engkau adalah saudara perempuan, ya kan? Sang raja memuji si gadis ini yang mulai serupa dengan dia. Mulai nyata ekspresi yang sama. Nah, tetapi kali ini si gadis yang berdoa sebaliknya, kalau engkau saudaraku laki-laki. Nah, artinya apa? Dia mulai nampak bahwa kematangan itu membawa dia menjadi sama dengan Kristus dalam segala aspek. Karena lelaki yang sejati adalah Kristus Tuhan kita. Nah, tapi masalah demikian. Dia ini ya, kita masih punya daging kan. Benar nggak? Itu kenapa? Dia nggak berhenti dikata engkau saudaraku. Tapi apa? Akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Artinya apa? Dia ini menyadari bahwa dia ini masih punya daging. Nah, kata di luar itu penting ya, bisa dicatat baik-baik. Kata di luar itu mengacu pada apa? Di luar. Kenapa tidak di dalam? Kenapa di luar? Ya, di sisi ini kita bisa melihat bahwa ada keluhan untuk diselamatkan dari tubuh daging, yakni berharap diangkat melalui penebusan tubuh. Perhatikan baik-baik kata penebusan tubuh. Waktu yang lalu saya bahaskan ada kedambaan untuk terangkat sampai ke puncak amanah. Tapi ini belum sampai tingkat di sini ya. Di tingkat ini, si gadis mendambakan pembebasan tubuhnya. Kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 5. Di sana Rasul Paulus mengatakan, selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh. Kita mengeluh. Kenapa? Kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Nah, kata keluar, itu kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 9, di konteks yang sama. Paulus mengatakan apa? Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam. Di dalam, kata di dalam, itu mengacu pada di dalam tubuh. Yaitu apa? Kehidupan kita hari ini. Kita hari ini hidup di dalam tubuh lama kita. Tubuh dari apa? Tubuh daging yang lama. Manusia lama yang makin lama makin merosot. Nah, Paulus mengatakan,
Ada kehidupan kami diam di luar. Nah, kami diam di luarnya. Itu mengacu pada apa? Satu kedambaan Rasul Paulus untuk apa? Mengenakan tubuh yang baru. Tubuh yang mulia. Inilah disebut penebusan tubuh. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ya kita percaya, kita amin ya statement ini kan, bahwa kita mengeluh. Semua makhluk juga mengeluh, ya kan? Kita ini punya batasan tubuh daging. Kita perlu keluar dengan apa? Tubuh yang mulia. Seperti tubuh Tuhan kita dalam kebangkitan. Ya kita lihat Tuhan kita, ketika dia berinkarnasi menjadi seorang manusia, dia terbatasi dalam tubuh manusia yang dia kenakan. Nah, dia rindu dibebaskan. Melalui apa? Melalui salib dia dibebaskan. Lalu dia melalui salib masuk ke satu fase di mana dia mengenakan tubuh yang mulia. Masih mengenakan tubuh. Itu kenapa dia bisa makan makanan para murid. Dia mengenakan tubuh. Dia ngomong, aku ini bukan hantu, pegang tanganku. Tuhan mengenakan tubuh, tapi tubuh yang mulia. Nah, itulah tubuh yang akan menjadi model pengharapan kita, di mana kita akan diserupakan. Nah, Roma pasal 8:23 mengatakan bahwa bukan hanya mereka saja, tetapi kita, bukan segala makhluk ya, semua makhluk yang di atasnya juga mengeluh. Kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yakni pembebasan tubuh kita. Anda perhatikan di sini pengangkatan sebagai anak, itu bukan mengacu pada kelahiran kembali kita yang mula-mula. Tapi itu mengacu pada penebusan tubuh kita. Nah, hari ini kita sudah dilahirkan baru di dalam roh kita. Lalu apa? Jiwa kita sedang dalam proses transformasi. Nah, kita lihat si gadis ini telah mencapai titik yang kita bicarakan matang. Ya, dia mengalami transformasi yang sudah sampai pada puncaknya. Tetapi dia satu hal yang belum terjadi, yaitu apa? Dia belum mengalami pembebasan tubuh. Yang adalah tubuh yang hina. Nah, Paulus mengatakan, dia menaruh pengharapan. Yaitu apa? Tuhan akan mengubah. Nah, kata mengubah, bahasa aslinya adalah transfigure. Mengubah. Mengubah ke satu bentuk yang lain. Tubuh kita yang hina. Sehingga apa? Serupa dengan apa? Anda perhatikan baik-baik. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tuhan sampai hari ini mengenakan tubuh. Semenjak inkarnasi, dia mengenakan tubuh manusia. Tapi tubuh manusia lamanya melalui salib. Maka dia masuk ke satu fase, dia mengenakan tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak bisa ditelan oleh maut. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir. Ya kan. Kita orang Kristen tetap masih mengenakan tubuh lama. Ya kan, manusia lama, tubuh ya, tubuh daging yang lama yang memang akan makin merosot. Nah, sebagai orang Kristen, mari kita menaruh pengharapan bukan pada hanya perbaikan fisik. Memang kita harus jaga tubuh kita. Tapi bagaimanapun tetap tubuh kita akan makin merosot, betul tidak? Nah, hari ini kita perlu berharap pada apa? Transfigurasi tubuh kita. Waktu kapan? Waktu Tuhan datang. Di dalam kemuliaannya. Wah, inilah pengharapan kita. Nah, kataku jumpai di luar. Itu apa? Kita menjadi serupa dengan dia sepenuhnya. Yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 memberikan sebuah pengharapan. Dikatakan, saudara-saudaraku, sekarang kita adalah anak-anak Allah, ya kan? Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Bagaimana tampang kita kelak, ya kan? Akan tetapi kita tahu ya, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, ya kan? Itu mengacu pada kelak. Kita akan menjadi sama seperti dia. Wah, puji Tuhan. Mari kita bisa mengatakan pengharapan ini. Kita akan menjadi sama seperti dia. Bapak Ibu sekalian, kita percaya nggak firman Tuhan? Kalau kita percaya firman Tuhan, kita percaya ayat ini. Bahwa kita akan menjadi sama seperti dia. Dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, kata menjadi sama, bahasa aslinya adalah homois. Homois itu berarti menjadi sama dalam penampilan. Menjadi sama di dalam karakter. Nah, moga kita orang Kristen juga melihat ya, tidak hanya kita diubah dalam karakter, tingkah laku kita, bukan. Itu ya, itu transformasi mengubah akal budi kita. Mengubah sifat-sifat kita, tapi akan ada satu pengubahan. Yaitu apa? Pengubahan penampilan kita.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya Cheng Hin sekarang ya, nanti di alam kemuliaan ketika Tuhan datang, Cheng Hin nggak begini lagi tampangnya, sudah beda. Kita akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, yang lepas dari segala kesia-siaan dalam ciptaan lama ini. Yang penuh dengan kelemahan, kena satu virus corona udah parah ya kan, satu virus aja. Virus corona aja kita udah babak belur ya kan. Nah, hari ini moga jadi pengharapan kita ya. Oh, Tuhan adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Kita perlu berharap apa? Diangkat, ya kan? Itulah kenapa dikatakan di ayat 2, akan kubimbing kau dan kubawa ke rumah ibuku. Nah, ibu di sini mengacu pada apa di Galatia 4 ayat 26. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Nah, artinya apa? Kita ini adalah orang-orang ya yang dilahirkan, disempurnakan oleh anugerah. Ya kan? Kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan kita disempurnakan juga demi kasih karunia. Ya, hari ini apa yang disebut kasih karunia? Yaitu apa? Allah di dalam Kristus Yesus menjadi kenikmatan kita. Itulah kasih karunia. Kalau kita terus menikmati Kristus menjadi kenikmatan kita setiap hari. Tadi saya katakan perutnya kan penuh dengan timbunan gandum. Dia terus menikmati. Maka dia akan menjadi orang yang penuh dengan kelimpahan. Nah, inilah penyempurnaan. Kita akan diubah dengan apa yang kita nikmati. Lalu melalui salib, hal-hal negatif ditanggalkan. Maka kita sedang mengarah kepada apa? Yerusalem baru. Pengharapan kita adalah Yerusalem baru. Ya kan, bukan Yerusalem lama sekarang. Tapi Yerusalem baru. Inilah pengharapan kita. Yang dikatakan di akhir Alkitab bahwa Yerusalem baru akan turun dari surga. Ya kan, berhiaskan bagaikan pengantin. Berdandan, cantik. Puji Tuhan. Nah, hari ini di ayat 2 dan 3 dilanjutkan, akan kuberikan kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Ya kan, lalu dikatakan tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Di sini ada satu pengharapan ya. Sebelum masa ini, tadi kan ayat sebelumnya pengharapan kita. Bapak Ibu sekalian, pengharapan kita, kalau kita lihat ayat sebelumnya, pengharapan kita adalah Yerusalem surgawi. Pengharapan kita adalah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ya kan? Kalau kita mencapai titik yang tertentu ya, kita nanti akan lihat kita menjadi pemenang, mendapatkan pahala. Tapi nasib semua orang Kristen adalah Yerusalem baru. Kita tidak akan masuk Yerusalem baru, tapi kita akan menjadi kota yang dibangun Allah, menjadi Yerusalem baru. Puji Tuhan, dengan apa? Kasih karunia demi kasih karunia kita nikmati. Itulah anggur yang harum, air buah delima. Ya kan? Ini bicara bukan milik Kristus, tapi milik Sang Kekasih. Kristus yang kita nikmati di dalam kita, yang tadi kita katakan minggu lalu, kebun yang penuh dengan buah-buahan. Itu menjadi kenikmatan bagi Kristus, bagi Tuhan. Nah, di titik ini ya, kita lihat bahwa tetap aja ada yang sirik ya. Kalau kita baik-baik mengasihi Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, tergila-gila pada Tuhan, pasti ada yang sirik. Ya kan? Selalu ada, ya kan? Nah, di ayat 4 dikatakan sang raja menyumpahi, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Di sini kita bisa melihat sang kekasih menyuruh kaum beriman suka ikut campur untuk tidak membangunkannya dari harapan akan keterangkatan yang tepat. Sampai ia bangun di hadapan wajahnya. Yaitu apa? Sampai ia bertemu muka dengan dia dalam pengangkatan. Artinya gini, banyak orang ya sekarang itu juga, kan sekarang lagi rame ya soal pengangkatan, rapture gara-gara ya pandemi demikian ya. Nah, hari ini kita orang Kristen ya. Jangan cuma jadi orang tertarik pada event-event yang di luar. Oh, 666, chip, apa, siapa nih presiden ini, siapa antikristusnya. Itu bukan itu. Kita harus menjadi orang yang secara batini ya, menantikan kedatangan Tuhan. Ya, penuh dengan kekayaan Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Nah, cara hidup kita pasti berbeda. Nah, kalau kita sedemikian, wah banyak orang akan mulai ikut campur. Ya, boleh sih. Ya, cinta Tuhan ya kan. Mereka mengatakan mungkin ya boleh sih mengasihi Tuhan ya kan, melayani, tapi ya jangan begitulah. Perhatikan keluargamu ya kan, perhatikanlah anak-anakmu ya kan, perhatikan ya
yang wajar-wajar saja lah. Ini apa? Kita mulai di apa ya, orang ikut campur terhadap apa yang kita memang kita lihat secara batini, ya kan. Nah, puji Tuhan, Tuhan membela, ya kan. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang terus membela pengasih-pengasihnya. Nah, moga kita jadi pengasih-pengasih Tuhan yang sedemikian, ya kan. Dambakan kedatangan Tuhan. Ya kan. Kalau ada orang ngata-ngata kita udahlah cuek aja lah, ya kan. Kita adalah orang yang menantikan kedatangan Tuhan bukan dengan cara yang tidak tepat. Caranya apa? Ya kita lihat ayat berikutnya lagi. Itu apa? Kita harus menjadi orang menantikan dan menyambut kedatangan sang kekasih kita bersama kekasih. Ini menarik ya. Saya mau nanya pada Anda ya. Ini statement ini agak menarik. Tuhan kita, Yesus itu ada di mana sih? Ada di surga atau ada di dalam saya? Apa di dalam kita? Nah, kita harus bisa mengatakan ya Tuhan ada di surga dan secara bersamaan dia juga ada di dalam roh setiap orang percaya. Nah, kalau lebih maju lagi dia mulai berumah di dalam hati setiap orang yang mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Ya kan? Ini adalah fakta kan? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di surga secara subjektif ya di tahta, tapi dia juga ada di dalam apa? Setiap kaum beriman, ya kan? Kita bisa mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya kan, walaupun di Matius dikatakan Tuhan terangkat. Wah, para murid melihat dia terangkat. Dan malaikat Tuhan mengatakan dia akan turun sama seperti kamu melihat dia terangkat. Ya kan? Itu kan kisah di Matius. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita belum menyadari ya. Sebagai orang Kristen, kita ini menyambut, ya menantikan, menyambut sambil juga bersama. Jadi kenapa Tuhan kita satu sisi secara objektif akan datang, tapi di sisi yang lain dia datang dari dalam diri kita juga. Kenapa? Tuhan di dalam kita. Ya kan? Jadi artinya kita nggak bisa menanti kedatangan Tuhan seperti orang dunia. Mereka menanti kedatangan Kristus dengan cara yang salah. Yang ada nanti mereka ketemunya bukan Kristus, ketemunya antikristus. Karena mereka tidak akan terangkat. Tapi kalau kita baik-baik, yang menantikan Kristus bersama dengan Kristus di dalam kita, maka kita akan bertemu Kristus di angkasa. Ya kan, sebelum antikristus muncul. Kita akan menjadi pemenang yang jumpa Tuhan seperti di Matius 25. Di waktu itu dikatakan hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, si gadis adalah orang yang memiliki roh. Ya, memiliki Roh Kudus di dalam rohnya. Tapi ada gadis yang bijak, dia memiliki cadangan minyak. Nah, poinnya adalah gadis ini adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, hari ini kita menantikan kedatangan Tuhan dengan cara apa? Jadilah gadis-gadis yang penuh dengan minyak, ya kan? Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan pekerjaan transformasi di dalam batin kita. Nah, di Petrus ya, mengatakan bahwa kita tidak hanya menantikan, tapi juga bisa mempercepat hari kedatangan Tuhan kita. Nah, artinya orang Kristen tidak boleh hanya pasif ya, menantikan dengan cara yang nggak tepat. Ada jadi orang menantikan kedatangan Tuhan itu ya, ada yang salah, dia jual segalanya secara material, apa segala, dia bantu banyak orang, beramal, baik nggak? Baik, tapi nggak sepenuhnya baik. Karena kedatangan Tuhan itu berhubungan dengan bagaimana kadar Kristus bertambah ya, di dalam kita. Ya, kita bertumbuh dengan dewasa, ini satu sisi ya. Nah, kita jadi orang Kristen harus menantikan dan mempercepat. Ini langkah praktisnya. Menantikan dan mempercepat. Kita bekerja, melayani, dikatakan ayat pasal sebelumnya, itu bicara kita adalah orang menantikan dan mempercepat kedatangan kekasih kita. Ya. Nah, ketika dia ada demikian ya, responnya bagaimana? Respon sang kekasih di pasal 8. Ini saya agak cepat, enggak Bapak ya. Bapak Ibu sekalian bisa mencatat di Alkitabnya. Nanti bisa dibaca lagi, dibuat dalam doa ya. Dikatakan bahwa di ayat 5 ya, di ayat 5. 5a. Ya. Oke. Di ayat 5, saya bacakan ada lewat satu potongan ayat ya. Dikatakan siapa dia? Ya kan? Yang datang dari padang gurun. Yang bersandar pada kekasihnya.
Nah, baru dikatakan di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sana ia mengandung dan melahirkan engkau. Nah, di ayat ini, sang raja mengingatkan kembali pada sang gadis, kepada kita. Ini di bawah pohon apel itu apa artinya? Ibumu mengandung itu apa? Di sana dikatakan, kubangunkan engkau. Kubangunkan itu seperti, Cheng Hin, sadar ya. Kamu ingat ya? Nah, seperti itu. Ingat ya, Cheng Hin. Kita harus ingat bahwa kita ini dibangunkan di bawah pohon apel. Dibangunkan di bawah pohon apel. Jadi Tuhan cara membangunkan sang gadis adalah dengan pohon apel. Nah, pohon apel itu bicara apa? Sumber hayat yang memberikan kehidupan. Kita terus diingatkan bahwa kita ada hari ini karena Kristus. Karena dia memberikan hidup bagi kita. Nah, Tuhan mengingatkan pada gadis bahwa dia ini adalah pendosa yang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu Pak, ibumu telah mengandung engkau. Ya kan, di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di bawah pohon apel, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ada apa? Pohon apel itu kuncinya. Kita terus diingatkan, kita ada di sini. Karena apa? Karena Tuhan. Sang hayat. Dia datang, di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka memiliki hayat. Memiliki hidup, dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Tapi dengan cara apa? Dia datang sebagai gembala. Dan sebagai gembala yang baik, dia memberikan nyawanya bagi kita. Inilah dia menjadi pohon apel bagi kita. Dia menyediakan hidup yang kekal. Dan di dalam posisi inilah kita dilahirkan. Puji Tuhan, kita perlu terus ingat. Sampai selama-lamanya, kita adalah orang dosa. Tapi orang dosa yang telah diselamatkan. Ya kan? Ada satu lagu yang bagus. Mungkin kita pernah tahu lagu ini ya. Yang judulnya ini. Aku inilah berdosa, namun diberi kurnia-Nya, hormat mulia bagilah Allah, orang dosa terima kurnia. Nah, ini adalah sebenarnya lagu kita. Nanti kita jumpa Tuhan kita. Ini salah satu isi lagu kita. Di depan tahta Allah. Di Yerusalem, kita bisa melihat ada tahta Allah dan tahta anak domba. Tuhan kita selama-lamanya adalah Allah yang sejati. Selama-lamanya tetap dia adalah anak domba. Artinya kita diingatkan bahwa kita ada di sini kenapa ada darah anak domba tercurah. Aku inilah berdosa, namun diberi kurnia-Nya. Hormat mulia, bagilah Allah. Orang dosa terima kurnia. Orang makin dewasa dalam Tuhan, makin sadar diri. Dia makin merendahkan diri. Dia makin menyadari aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah, moga kita terus dibawa maju. Dan disinilah si gadis mengakui, Tuhan, aku nggak sanggup berdiri. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Itulah kenapa dia doa lagi. Tuhan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Ada satu respon. Tuhan taruh aku sebagai materai. Ya, ketika Tuhan mengatakan, Cheng Hin, hai saudara-saudara sekalian, hai orang yang kutebus, kamu itu bisa ada. Karena apa? Karena kasih karunia. Karena ada pohon apel. Nah, respon kita bagaimana? Kita sudah doa, Tuhan taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Seperti materai pada lenganmu. Kenapa? Karena cinta kuat seperti maut. Kita tahu, kita perlu menyadari. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Semua karena kasih. Karena kasih Allah mencurahkan dirinya, nyawanya, hidupnya bagi kita. Dan si gadis doa, Tuhan taruh aku seperti materai pada hatimu, itu bicara kasih Tuhan. Seperti materai pada lenganmu, kekuatan Tuhan. Sandaran kita itu apa? Kasih Tuhan, kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu di mana? Janjinya. Tuhan kuat. Tapi apa sandarannya? Apa yang membuat kita ada iman, percaya? Yaitu janji Tuhan. Ya, Tuhan lengannya kuat. Artinya apa? Dia sanggup mengerjakan apa yang dia janjikan. Puji Tuhan. Dan semua karena cinta Tuhan yang begitu besar. Haleluya. Moga kita sukacita ya. Kita terus perlu mengakui di depan Tuhan, Tuhan selama-lamanya aku adalah orang dosa yang diselamatkan karena kasih karunia. Nah, kita lihat di Yesaya ya.
Yesaya 49 ayat 16. Tuhan mengatakan pada Yesaya, lihatlah, aku telah melukiskan, aku telah engrave, mentato ya. Kita kata kita ini ditato. Di mana? Di telapak tangan Tuhan. Tembok-tembok kita tetap di ruang mata Tuhan. Artinya apa? Kita tidak pernah lolos dari mata Tuhan. Kita diawasi 24 jam. Tuhan terus berjaga. Nah, puji Tuhan. Artinya apa? Kita bisa berdiri ya. Bisa sampai hari ini di sini. Karena apa? Karena tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan diangkat daripada kita, mati kita, lewat kita. Kita nggak bisa berdiri lagi. Kita bisa berdiri karena apa? Tangan Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena tangan Tuhan. Nah, kita harus mengakui, Tuhan aku tidak bisa tanpa Engkau. Tuhan aku hanya bisa karena kasih karunia-Mu. Amin. Dan Tuhan kita perlu menyadari cintanya kuat ya, seperti maut. Itu kalau bahasa aslinya his jealousy. His jealousy. Kecemburuan Tuhan sangat kuat seperti maut. Jadi Tuhan kita, di Ulangan dikatakan Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Artinya apa? Dia itu mengasihi kita seperti memang kasihnya seorang kekasih. Kalau saya punya anak, ya kan, saya punya anak 3, ya kan, saya bisa pilih kasih. Saya bisa bagi-bagi kasih saya kepada 3 anak, karena saya punya anak 3, ya kan. Tapi saya istri cuma punya 1, betul tidak? Artinya apa? Cinta suami istri itu cinta yang eksklusif, yang akan cemburu kalau dia diduakan. Ya, puji Tuhan. Karena kecemburuan inilah kita tenang. Kenapa? Artinya dia akan terus menjaga kita karena kecemburuan dia. Haleluya. Nah, moga kita terus minta Tuhan. Ada satu lagu yang bagus ya dari Howard Dikasih. Saya sangat suka. Tuhan jaga hatiku tulus. Lord, keep my heart. Ya. Always true to you. Dia minta Tuhan jaga hatiku tulus. Tak pernah undur, selalu pandang. Hati polos murni terhadap dirimu. Cinta padamu memustikakanmu. Dan kasihmu desakku, serahkan segalaku. Ini apa bicara? Dia menyadari bahwa Tuhan hanya Tuhan yang bisa menjaga hati kita. Dengan kecemburuan dia menjaga. Puji Tuhan. Moga kita terus minta Tuhan jaga hati kita. Nah inilah Roma pasal 8 ayat 35. Dia mengatakan siapa yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Ya kan? Mau penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ini apa? Bicara para martir. Para martir di depan pedang, di depan penganiayaan. Dia tidak takut. Dia rela korbankan nyawanya karena Tuhan yang dia cintai. Cinta Tuhan melebihi maut, melampaui bahaya maut. Ini cinta. Jadi orang bisa martir bagi Tuhan ya. Kita lihat banyak tokoh-tokoh yang martir bagi Tuhan dalam Alkitab. Semua rasul martir bagi Tuhan. Matinya mereka mati yang kecuali Yohanes itu pun dia direbus hidup-hidup. Tuhan kasih dia panjang umur saja. Tapi sisa rasul-rasul yang lain mati martir semua. Kok bisa? Tadinya Petrus gara-gara ditanya aja langsung nyangkal Tuhan. Tapi dia pada akhir hidup dia bisa mati martir. Kenapa? Kasih Tuhan yang terus mendesak dia. Membuat dia apa? Mau korbankan segalanya bagi Tuhan. Inilah pemenang. Inilah orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Orang yang siap bertemu dengan Tuhan. Ya, kita lihat ciri yang lain. Ya, karena dia menanti kedatangan Tuhan. Nah, maka kita perlu menyadari. Orang yang menanti kedatangan Tuhan tidak hanya doa di kamar sendirian, memperhatikan diri sendiri. No. Orang yang memperhatikan kedatangan Tuhan pasti memperhatikan domba-domba Allah. Dia pasti sambil dia menantikan kedatangan Tuhan, dia juga akan memperhatikan pecinta-pecinta Kristus yang masih muda. Kita bisa lihat dari mana? Ayat 8. Dikatakan kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum punya buah dada. Ini bicara apa? Buah dada, kita udah bahas bahwa buah dada itu bicara iman dan kasih. Jadi dalam pertumbuhan iman, banyak anak-anak Allah yang masih kadar iman dan kasihnya belum cukup bertumbuh. Dan sebagai pengasih-pengasih Tuhan secara spontan. Seharusnya apa? Kita juga mengasihi, memperhatikan. Ini ciri-ciri ya, saya bilang ciri-ciri. Kalau kita ngomong, aku sudah bertumbuh, sekarang aku sudah siap. Kita lihat saja.
Apakah di tangan kita ada orang yang kita perhatikan? Ada nggak orang di bawah kita yang kita rawat, yang kita perhatikan? Kita bawa dia menikmati Tuhan kita. Kalau belum, wah ini berarti belum mencapai standar ini. Ya, kita harus doa. Ya, Tuhan, bawa aku mengasihi domba-domba. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan tanya seperti Petrus. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan. Jawabannya apa? Gembalakanlah kawanan domba. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat terhadap kaum beriman yang lebih muda. Dikatakan apa? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak. Kalau ia pintu, kami akan palangi dengan kayu aras. Ini bicara apa? Bagaimana kalau kita bertumbuh dewasa? Di dalam pengalaman kita akan Tuhan, kita akan menjadi orang berpengalaman. Bagaimana merawat orang lain, membangun mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Ya, karena ini adalah ciri-ciri orang telah matang. Ya. Saya sendiri terus belajar, saya masih jauh lah. Kadang-kadang kita merawat orang, memperhatikan. Masih salah, gitu. Kayak dokter masih salah diagnosa. Salah obat, kacau malah, ya kan? Bukan makin sembuh, makin orang itu makin sakit. Nah, tapi ini kan proses ya, kita belajar, melayani. Makin lama kita makin tahu, Tuhan apa yang harus saya katakan. Tuhan bagaimana membantu saudara yang sedang stres. Bagaimana ya temanku ini lagi nggak ada jalan. Gimana ya dia menghadapi situasi. Nah, ini kita mulai bisa membantu. Ya kan? Dengan apa? Membawa dia menikmati Kristus, ya, penebusan Kristus. Ya, bawa dia kalau di dalam situasi yang jatuh dalam dosa, kita bisa memulihkan, membantu mereka kembali ya, kepada Kristus, mengalami pembasuhan darah. Ya kan? Lalu kita bisa membantu dia bagaimana dia membereskan masalah dengan suami istri, contoh. Bukan dengan cara kita, tapi dengan dia akhirnya bisa melalui pimpinan Tuhan ya, bisa menjadi orang yang menyatakan kasih Kristus pada pasangannya. Ini adalah sebuah proses ya. Dan dikatakan pecinta Kristus, dikatakan aku adalah suatu tembok. Ya, ini si gadis. Dan buah dadaku bagaikan menara. Dia bicara apa? Dia ini adalah orang yang telah dikuduskan. Dia bisa bersaksi. Aku adalah orang yang telah dikuduskan. Bukan kesombongan, tapi itu fakta yang dia nyatakan. Dia memiliki iman dan kasih yang telah bertumbuh. Ini bicara apa? Sebuah teladan iman. Di Ibrani dikatakan di depan kita banyak teladan iman. Nah, kita bisa melihat teladan-teladan iman. Ya kan? Mereka yang sedemikian terkuduskan, memiliki iman dan kasih yang bertumbuh, ya kan? Banyak contoh-contoh di depan kita, di sepanjang sejarah gereja. Alkitab, banyak. Nah, puji Tuhan, ini moga mendorong kita. Ya kan? Bagaimana kita juga damba, maju. Nah, artinya apa? Keberadaan kita menjadi faktor yang membuat orang, wah ya bisa ya. Saya mau juga maju bersama. Nah, di sisi yang lain, kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, ya kan, maka selain kita mengembalakan kawanan domba Tuhan, maka standar kita akan menjadi orang yang bisa memberikan kepada Tuhan melebihi yang Dia minta karena kasih. Jadi kalau Tuhan minta 1, kita kasih 2. Dia minta 2, kita kasih 3, kasih 4. Kenapa? Ini melebihi, karena kasih, bukan karena iming-iming yang lain. Kalau orang kerja, motivasinya cari uang saja, bisa jadi dia nggak mau melebihi, ya cukup segini aja, supaya dia dapat sampai taraf, gaji, kerja 40 jam dapat gaji 5 juta. Ya udah dia kerja 40 jam aja kan. Ngapain dia kerja 50 jam? Toh gaji sama juga 5 juta, ya kan? Begitu kan kalau orang kerja kan. Kalau pengasih Tuhan beda. Ya kan? Kita lihat Kidung Agung pasal 8:11 ya. Dikatakan bahwa Salomo itu punya kebun anggur di Baal Hamon. Terus diserahkannya kebun anggur itu pada para penjaga. Masing-masing penjaga itu memberikan apa? 1.000 keping perak untuk hasilnya. Oke, jadi orang kasih 1.000. Istilah kata disewakan kan, itu kebunnya disewakan. Hasilnya harus diberikan uangnya. Sama seperti hamba yang di Matius itu diberikan talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Harus kembali. Nah, namun dikatakan si gadis ini mengatakan, Salomo, oke, aku juga ngurus punyamu kan. Aku kembalikan 1.000. Tapi dia masih punya surplus 200. 200 lagi. Aku kasihkan kepada orang yang menjaga hasilnya. Ini adalah seorang pemenang. Dia tidak hanya dapat 1.000, tapi dia punya 1.200. Dia punya kelebihan.
dia apa? Memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diminta. Wah, puji Tuhan. Nah, kita terhadap Tuhan, moga kita tidak menjadi orang hitung-hitungan. Kalau kita bisa berikan lebih, kita berikan lebih. Bukan karena motivasi yang lain, tapi karena kasih. Ya kan, Alkitab mengatakan di Galatia pasal 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, oleh kasih. Nah, melebihi itu bukan berarti gini, kita harus kaya raya, kita punya banyak waktu, baru saya melayani lebih, salah. Karena itu bukan konsep yang tepat. Ada satu ketika bicara persembahan, Tuhan melihat orang memasukkan persembahan di peti, persembahan di bait Allah. Para murid mengatakan, itu bagus sekali, banyak sekali harta yang diberikan. Lalu datanglah janda miskin kasih cuma 2 koin. Nah, yang dipuji Tuhan siapa? Si janda ini. Kenapa? Para murid kan heran, loh kok bisa, kan dia cuma 2 koin. Ya, Tuhan katakan, orang kaya itu memberikan dari kelebihannya. Artinya dia cuma memberikan sepersekian dari apa yang dia miliki. Tapi si janda itu, dia memberikan dari kekurangannya. Artinya apa? Dia punya berapa, dia masukkan semua. Nilainya lebih tinggi. Kenapa? Dia berikan semua, melebihi. Ya kan? Sampai minus, sampai nggak ada lagi buat diri sendiri. Wah, inilah yang dikatakan kasihilah Tuhan. Dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Nah, hasilnya apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sedemikian, ya pasti tindakan kita akan memberikan nilai yang maksimal ya buat Tuhan dan orang sekeliling kita. Dan hasilnya kelak ketika Tuhan datang, Tuhan akan katakan, hai hambaku yang setia. Kau telah setia dalam perkara yang kecil. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, itulah pengharapan keterangkatan. Ya, Anda perlu lihat loh ya, keterangkatan tidak buat semua orang. Hanya buat para pemenang. Dia akan diangkat jumpa dengan Kristus secara tersembunyi sebelum kesusahan besar. Memang ada tuaian nanti, tuaian susulan setelah kesusahan besar, mayoritas. Setelah itu akan ada penghakiman. Nah, orang-orang yang pemenang, ya ciri-cirinya kita bahas hari ini. Simple, saudara sekalian. Kerjakan apapun, kerjakanlah dengan segenap. Baca Alkitab dengan segenap hati. Ya kan, doa-doa dengan segenap hati. Ya kan, ada waktu berikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya hari ini ya, saya seringkali tegur anak-anak muda gitu. Anak-anak muda ya, kalian di Zoom. Ya, kalau Bapak Ibu saya percaya Anda mau datang itu pasti sungguh-sungguh. Karena anak-anak muda itu ya datang di Zoom gitu ya. Kameranya nggak nyala, ya kan? Ada 2 kemungkinan. Dia sambil main game, kerjakan yang lain, atau dia sungguh-sungguh perhatikan. Nah, ini nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Ya kan, hari ini kita karena pandemi ini justru kemurnian kita diuji. Diuji. Kalau biasa kita ibadah ya, kan kelihatan ada ngantuk, ngantuk kelihatan ya, terlambat kelihatan, benar nggak? Sekarang kan karena online, benar nggak? Nggak ada yang tahu. Nah di sini benar-benar diuji kita nih, benar-benar nggak di depan Tuhan hidupnya. Nah kan, puji Tuhan. Nah saya percaya kita semua adalah orang yang mau belajar hidup di hadapan Tuhan, memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, bukan karena motivasi yang lain, tapi karena dorongan kasih Tuhan. Dan pahalanya apa? Puji Tuhan. Paulus mengatakan apa? Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dan dia katakan, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia telah yakin Tuhan menyediakan mahkota kebenaran. Itulah pengharapan gadis. Itulah yang Paulus katakan kebangkitan yang unggul. Paulus dapat dibangkitkan dalam kebangkitan yang unggul. Itulah pahala. Dalam lagi mahkota kebenaran. Ini mengacu pada usaha. Mahkota kebenaran diberikan oleh Tuhan hakim yang adil, bukan Tuhan yang kasih. Tapi Tuhan hakim yang adil. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Tetapi pahala tergantung kita. Adakah kita bayar harga? Ya kan? Kalau kita demikian, Tuhan akan beri kita pahala. Ya kan? Nah, terus bagaimana? Supaya kita bisa terus di dalam alur ini. Ayat 13. Dikatakan, hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, suara sang kekasih kita. Perdengarkanlah itu kepadaku. Nah ini adalah salah satu panggilan. Kalau kita mau jadi pemenang, kalau kita mau siap diangkat Tuhan, jadilah orang yang terus mohon Tuhan pertajam pendengaranku. Tuhan pertajam pendengaranku. Tuhan terus berbicaralah kepadaku. Di akhir zaman ada panggilan, banyak panggilan
Di Wahyu pasal 2, pasal 3. Terus ada panggilan buat pemenang. Siapa yang menang? Siapa yang bertelinga? Hendaklah yang mendengar. Bapak Ibu sekalian, kita perlu tiap hari mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Kita ini hari ini perlu satu lagu lagi ya teman. Ku dengar panggilan Tuhan ya kan. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku mau ikut tak henti. Kita ini adalah orang yang mengikuti anak domba. Itu kenapa kita perlu tiap hari datang kepada Tuhan. Seorang pemenang adalah orang terus tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah berhenti. Terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan suara Tuhan tuh jangan Anda bayangkan suara yang kencang ya dari langit. Enggak. Suara yang lembut di batin kita. Yang kita dapatkan melalui firman. Ya kan? Melalui perasaan di batin. Nah, hari demi hari jadi orang mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita demikian, maka pasti ada satu doa kembali dipanjatkan. Cepat kekasihku. Ini doa terakhir di dalam kitab Kidung Agung. Ayat terakhir, penutup dari kitab Kidung Agung. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang, seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Dia berdoa, Tuhan segera datanglah kembali. Lalu Tuhan dirikan kerajaanmu yang manis dan indah. Nah ini kedambaan kita. Doa Bapa kami mengajarkan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seorang pemenang, seorang yang telah matang, doanya bukan urusan Tuhan, bagaimana makananku, bagaimana keluargaku, bagaimana pekerjaanku, itu doa-doa receh. Bukan doa sang gadis. Doa sang gadis sudah lewat level itu. Dia doa Tuhan datanglah segera. Tuhan cepatlah kembali. Kenapa aku rindu tubuhku ini mencapai taraf kemuliaan? Aku sudah nggak tahan dengan tubuh yang lama. Aku pengen jumpa Engkau. Dengan apa? Kondisi yang tanpa batasan. Ya, Paulus tuh sangat senang ya. Dia mengatakan dia sangat menikmati ya hadirat Tuhan. Tapi dia masih punya batasan tubuhnya dia. Dia mengatakan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Artinya bagi Paulus tuh mati adalah keuntungan. Kenapa? Ketika dia mati, dia akan dibebaskan dari tubuh dia. Dia akan bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa halangan. Ya kan hari ini tubuhnya menghalangi, membatasi. Ya kita masih ada jam tidur membatasi kita ya. Kita nggak bisa 24 jam bersama dengan Tuhan kan. Kita tidur, kita istirahat ya kan. Ketika orang itu meninggal, dia dilepaskan dari kemahnya dia. Ya kan? Nah, Paulus nampak itu. Nah, moga kita punya kedambaan ini. Seperti Wahyu 11 ayat 15 bahwa di akhir zaman akan ada tiupan trompet. Oh, dengarlah, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Puji Tuhan, inilah gunung-gunung tanaman rempah. Tuhan akan datang mendirikan kerajaannya. Yang dikatakan menjadi seperti gunung, batu yang menjatuhi kaki dari patung. Lalu apa menjadi gunung yang besar memenuhi muka bumi. Sama persis seperti Kidung Agung. Bahwa Tuhan akan datang kembali sang anak rusa itu. Menjadi apa? Gunung tanaman rempah-rempah. Seluruh muka bumi akan dipenuhi dengan kuasa Kristus. Kerajaan Kristus. Inilah doa kita. Terakhir, ya, mari saya minta sama-sama untuk menutup seri ini. Boleh kita buka mic kita. Mari kita doa sama-sama doa ini. Yang mau, mari Bapak Ibu sekalian boleh buka mic-nya. Kita serukan doa ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya aku datang segera. Apa jawaban kita? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian boleh sama-sama saya kita buka mic-nya ya. Kita katakan, ya, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Saya doa ya. Tuhan terima kasih kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kembali pada Tuhan atas firman-Mu, membawa kami melihat pengharapan akan kemuliaan, penebusan tubuh kami, transfigurasi tubuh kami yang fana ini menjadi tubuh yang mulia. Tuhan kami mengalami kebangkitan yang unggul. Kami mau jumpa Tuhan dalam kerajaan. Tuhan di mana kami menerima pahala mahkota kebenaran. Tuhan kami bawalah kami setia, bekerja bersama dengan Tuhan. Kenikmatan kami akan Tuhan. Kami juga terus merindukan kedatangan Tuhan. Cepat kedatangan Tuhan. Tuhan datanglah segera. Tuhan tidak hanya secara luaran,
Kau datanglah dalam diri kami. Amin. Berjiwalah dalam hati kami. Meluaslah Amin. Tuhan. Betul. Duduki Ya, hati kami. Yesus. Penuhi Amin. setiap bagian batin kami. Tuhan, banyak hal yang menyumbat Tuhan Engau, Yesus. menghalangi Amin. Engkau tidak bisa datang ke dalam pikiran kami. Tuhan Datang dalam Yesus. hati kami. Datang dalam tekad kami. Kami Amin. datang. Penuhi pikiran kami. Emosi kami, tekad kami duduki. Jadikan rumahmu. Ya, amin. Tuhan, kembali malam ini datanglah Tuhan. Dari dalam batin kami. Meluaslah. Tuhan, sehingga kami juga siap menyambut kedatanganmu yang tersembunyi. Tuhan, terima kasih. Berdoa kembali, bawa kami semua hari demi hari. Mendengar suaramu, mendengar panggilanmu. Tuhan, khusus dan kekayaan. Tuhan, kami cukup hidup bagi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kali doa di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, memberkati kita. Amin. 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 Saya kembalikan pada Amin. Saudara Hansen. Mungkin kita agak ambil waktu sekitar 5 menit ke depan untuk sedikit pengumuman ya. Agak. Masih ada waktu untuk jawab pertanyaan, Saudara Cenghin. Ada satu pertanyaan. Boleh. Baik, ada satu pertanyaan ke saya tadi. Dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi juga ada firman Tuhan yang mengatakan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bila kebaikan hati kita diketahui orang tanpa kita menginginkannya, berarti apakah itu otomatis kita sudah tidak mendapat upah dari Bapa di surga? Terima kasih. Itu kan bicara yang di Matius itu kan bicara motivasi. Ada orang yang sengaja memamerkan doa dia, perbuatan baik dia, maka dikatakan sudah mendapat pahalanya. Karena motivasi dia untuk mencari kemuliaan dengan perbuatan dia. Nah, sedangkan di Filipi itu memang satu aroma ya, kebaikan hati itu sesuatu yang memang nggak bisa ditahan. Ya kan? Aroma itu tersebar. Kebaikan hati itu tersebar, bukan karena kita pingin pamer. Itu kenapa ilustrasinya dengan bau-bauan harum ya. Parfum itu begitu dipecah keluar wanginya kan nggak bisa ditahan kemana-mana baunya kan. Jadi bukan karena kita pingin cari nama. Sama seperti Tuhan. Kebaikan hati Tuhan tersebar kemana-mana. Ya kan, Tuhan tidak pernah promosi. Aku datang, sang raja yang baik kan enggak. Tapi berbondong-bondong orang ikut Tuhan. Kenapa? Kebaikan Tuhan itu tersebar kemana-mana. Nah, ya kan, itu maksudnya ya. Jadi hari ini hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan itu dekat ya. Artinya memang karena terang kedatangan Tuhan ya, membuat kita hidup seperti yang kita bahas hari ini. Yang akan muncul aroma, ya kan? Di mana kebaikan itu spontan adalah ekspresi Kristus. Bukan karena kita mencari nama, ya kan? Bukan karena kita mencari sesuatu yang untuk dipuji, ya kan? Kira-kira demikian, ya. Jadi lebih menyoroti ke motivasi ya. Ada kalanya contoh ya, saudara sekalian. Kita bantu orang lebih baik tersembunyi, betul kan? Jangan tulis nama. Tapi ada kalanya demikian. Alkitab juga mengatakan jika ada saudaramu lapar, beri dia makan. Saudaramu tidak ada pakaian, beri dia pakaian, ya kan? Nah, ini artinya apa? Ketika ada situasi mendesak, ada orang lagi sakit di depan kita, ya kita bawa ke rumah sakit tuh. Mau nggak mau akan ketahuan tuh, karena emang di depan kita terjadi situasi itu. Saya paham maksudnya ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita mau persembahan, kita tulis persembahan dari Cheng Hin 1 miliar. Ini namanya cari nama. Ini sesuatu yang bisa tersembunyi. Tapi ada banyak situasi yang terpaksa memang kita memang harus langsung turun tangan. Nah, maka orang mau nggak mau tahu nih siapa yang mengerjakan. Ya, jadi motivasinya sih. Lebih tepat kita harus lihat di depan Tuhan. Ya, amin. Kira-kira demikian saudara. Amin. Amin, baik. Oh, baru saja ada pertanyaan lagi. Mungkin ini yang terakhir ya, saudara-saudari. Ya. Setiap orang adalah ladang yang bisa ditabur benih ilahi. Bagaimana dengan pemilihan Allah sejak dunia dijadikan? Bukankah tidak semuanya dipilih? Ya. Ya. Nah, ini menarik. Ya, sama seperti demikian. Kita mesti Alkitab berbagai kan. Kalau 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 kita bisa baca. Di sana kan dikatakan bahwa Allah itu Allah yang berkehendak. Allah juru selamat kita berkehendak supaya semua orang diselamatkan. Nah, artinya kan jelas bahwa Allah ingin semua orang diselamatkan. Tapi kenyataan kok ada yang nggak diselamatkan? Apakah Allah nggak sanggup?
Apakah Allah tidak berdaya? Apakah Allah nggak berkuasa? Akan berkuasa dong. Kalau dia mau kan terjadi. Nah, masalah demikian. Manusia punya kehendak bebas. Free will. Allah punya juga kehendaknya. Ini harus bertemu. Nah, apakah Allah nggak sanggup? Allah sanggup kan. Tetapi gini, Allah menyerahkan kebebasan. Nah, ketika Allah menciptakan tekad kehendak kepada manusia, maka manusia punya kebebasan untuk memilih. Walaupun Allah punya kehendak, manusia bisa memilih kehendak Allah atau kehendaknya sendiri. Nah, ketika manusia memilih kehendaknya sendiri, konsekuensinya ada. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ya kan? Allah bisa saja mencegah. Ya, Allah sudah memperingatkan, tapi Allah di sana demi apakah Allah yang agung tidak pernah maksa manusia. Ya kan? Allah menghargai kehendak bebas manusia. Jadi kita memang melihat Allah bukan tidak berkuasa, tidak bisa menentukan. Allah telah menentukan kan, menurut Efesus 1 ayat 4. Bahwa Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan, ya kan. Nah, tapi Allah kan Allah yang Maha tahu ya, dia bisa lihat jauh ke depan. Apakah Cheng Hin akan pilih saya? Ya kan? Apakah Cheng Hin akan memilih Allah juru selamat, ya kan? Ini Allah ya, kita nggak tahu Allah di luar ruang waktu. Dia bisa, bahkan saya sebelum dilahirkan pun Allah sudah tahu saya kan. Kita sudah dikenal bahkan sebelum kita dalam kandungan ibu kita kan. Ya, itu kan berarti Allah kita Maha tahu. Dia sudah tahu ke depan. Nah, dari kemahatauan itu, ya memang kita lihat bahwa dari kesukaan hati dia memilih. Ya kan, Yakub aku pilih, Esau aku enggak. Ya kan, itu memang satu sisi ya, menurut Roma, kita juga harus menyadari Allah tuh punya hak. Mau ngapain? Itu hak Allah. Tetapi apakah Allah ingin orang binasa? Enggak. Allah ingin semua orang diselamatkan. Jelas sekali ayatnya. Tapi memang kenapa ada yang binasa? Karena di dalam waktu orang itu menolak Allah. Karena dia menolak, dia binasa. Nah, Allah padahal ingin semua orang diselamatkan. Itu kenapa kita disuruh pergi memberitakan Injil, ya kan? Kenapa Allah ingin semua orang diselamatkan? Tapi nyatanya ada nggak diselamatkan? Ada. Kenapa? Kehendak bebas manusia yang tidak mau memilih Allah. Jadi ini dua sisi kita mesti lihat. Ya. Amin. Amin. Karena waktu mungkin Brandon bisa lanjut. Baik, terima kasih. Baik, karena waktu, saudara-saudari, maka kita akan mengumumkan satu pengumuman yang penting. Harap saudari bisa tetap bersabar, karena ini berkaitan dengan Bible study kita, terutama yang akan kita adakan pada hari Jumat. Baik, saya tampilkan di layar, saudari. Semoga bisa dilihat dengan jelas. Baik, yang pertama, setelah kita menyelesaikan dari seri pembahasan Kitab Kidung Agung, tak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa materi ataupun pembahasannya bisa saudara-saudari gali lebih dalam melalui mendapatkan buku-buku rohani terbitan dari Yasperin, baik dari saudara Watchmeni maupun saudara Witnessly, sehingga bisa memperdalam pembahasan pada beberapa minggu yang sudah kita ikuti. Baik, berikutnya adalah untuk Bible Study kita pada hari Jumat. Ya, saudara-saudari sekalian, pada hari Jumat ini kita akan memulai seri yang baru, dan seri ini adalah seri bedah buku. Ya, kalau sebelumnya kita telah membahas seri demi seri, yang terakhir adalah mengenai tokoh pengalih zaman, maka pada Jumat besok kita akan memulai seri bedah buku. Dan buku yang kita ambil adalah berjudul Kudus dan Tidak Bercela. Ini akan diadakan 5 kali, ya, selama 5 kali berturut-turut, tiap hari Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda tetap perlu mendaftarkan diri. Jadi, saudara-saudari, kali ini kita akan melakukan daftar ulang kembali dengan satu kesiapan mengikutinya, yaitu dengan membaca bukunya, saudara-saudari. Ya, jadi kami sangat menghimbau saudara-saudari sekalian bisa memiliki bukunya, entah itu dalam bentuk e-book maupun di dalam bentuk fisik. Anda bisa mendownload di Google Playbook seperti yang tertampil di layar dengan mengetikkan Kudus dan Tidak Bercela. Ya, Anda bisa mendownload, membelinya. Sekarang sangat mudah ya, bisa menggunakan GoPay maupun juga dengan pemotongan pulsa. Ya, demikian. Lalu
Jika Anda ingin mendapatkan buku-buku itu secara fisik, Anda juga bisa mengunjungi website Yasmerin, ya, yang seperti tertera pada layar. Berikutnya, saudari, kami menginformasikan bahwa untuk mengikuti seri bedah buku ini, maka kami mewajibkan setiap peserta untuk mendaftar. Ya, jadi ini perlu mendaftar kembali, saudari. Ya, pendaftarannya perlu diulang kembali, ya, yaitu Anda bisa mengklik linknya, yaitu bit.ly kursus Alkitab TL, ya, Truth and Life. Ya, nanti kami akan sharingkan kembali linknya supaya saudara-saudari bisa mengikutinya, mendaftarkannya. Dan pendaftaran ini bersifat gratis, tidak dipungut biaya. Ya, sekali lagi, wajib mendaftar dan juga tidak dipungut biaya. Baik. Oke. Berikutnya adalah kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali untuk mengubah nama Anda di Zoom. Tetapi pengubahan ini adalah dilakukan sebelum mengikuti Zoom-nya, saudara-saudari. Mengapa dilakukan sebelumnya? Karena kami sangat ingin menjaga kenyamanan dan juga keamanan berlangsungnya Bible Study ini. Sehingga kita tidak menerima orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi mohon saudara-saudari bisa memakluminya, dan kami berikut mengingatkan kembali dan memberikan panduan secara singkat. Ya. Yang pertama adalah ketika menggunakan handphone. Ya. Baik, langkah-langkahnya cukup mudah, saudara-saudari. Ketika Anda membuka handphone Anda tinggal mencari aplikasi Zoom. Ya. Seperti pada nomor 1. Ya. Setelah itu akan muncul tampilan pada nomor 2, lalu Anda bisa klik Settings. Ya. Setelah itu, Anda bisa klik pada bagian email Anda. Ya. Ini langkah ketiga. Oke, berikutnya ada tulisan Display Name. Ya, Display Name. Nah, Anda tinggal klik pada bagian ini, lalu muncul semacam ini, isian untuk mengganti nama. Nah, ini adalah contohnya. Awalnya namanya adalah orang Nazir. Lalu saya ganti menjadi sesuai kode unik yang kita terima ya, saudara-saudari. BSTL 1001, ini kode uniknya. Lalu di bawahnya adalah nama Anda. Jadi pergunakanlah nama yang sesuai dengan pendaftaran. Ya. Kode unik dan nama yang sudah Anda dapatkan ya. Nama masing-masing. Amin. Baik, berikutnya maka akan menghasilkan seperti ini, saudara-saudari. Setelah berhasil, maka display name Anda akan muncul seperti ini. Nah, lalu Anda tinggal kembali ke WhatsApp, ya, klik link pada WhatsApp Anda, ya, yang sudah menerima link untuk join Zoom meeting. Jadi sangat mudah caranya. Nanti panduan ini juga akan kami berikan melalui WhatsApp group. Ya, sehingga saudara-saudari bisa mempraktekannya. Lalu bagaimana dengan laptop? Ya, caranya juga prinsipnya sama, membuka aplikasi Zoom. Lalu Anda langsung mengarah pada bagian kanan atas. Di sana ada icon ya. Ini adalah icon email Anda. Anda klik. Lalu muncullah informasi seperti ini. Anda tinggal mengklik My Profile. Ya. Setelah itu akan muncul tampilan Anda mendaftar Zoom Anda melalui apa? Ya, paling mudah adalah dengan menggunakan Google, ya, ataupun dengan Facebook. Ya, Anda tinggal klik pada Google. Ini misalkan contohnya saya menggunakan Google. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Anda tinggal klik pada bagian Edit. Ya, di sini sama orang Nazir, edit. Lalu Anda tinggal mengganti nama Anda sama seperti yang tadi pada handphone. Ya. BSTL sekian 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 ya, lalu nama Anda. Setelah itu klik Save Change ya.
Oke, setelah itu Anda akan berhasil mengubah nama Anda dan bisa mengikuti Zoom meeting seperti biasa. Baik, sekian pengumuman kami. Sekali lagi, kami mengundang Anda untuk bisa menghadiri kursus Alkitab, ya, seri bedah buku pada hari Jumat besok. Ya, jadi nanti linknya kami akan siapkan di WA Group. Ya, sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudari. Amin. Amin. Tuhan berkati. Saudara Tuhan Anson, memberkati, saudari. Saudara Cekin, terima kasih. Puji Tuhan Tuhan. memberkati. Terima kasih. Kita katakan, ya Tuhan, datanglah segera. Amin. Amin. Datanglah. Terima kasih, Saudara Cekin. Amin. Hasan, Berkati. terima kasih. Tuhan berkati semua. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, saudara. Kita boleh nggak ngulang satu frase? Amin. Datanglah Amin. Amin. ruangan ini ya. Datanglah Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, amin. Datanglah Amin. Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Boleh sambil tinggalkan ruangan. Memberkati. Terima kasih saudara Cenghin. Selamat malam. Masih di mobil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, saudara, Tuhan, bersukacitalah senantiasa. sukacita. Amin. Di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kristus sukacita kita. Amin. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Amin. Tuhan itu dekat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Mungkin Hansen bisa ini Amin. tutup meeting ya. Ya, Tuhan berkati. Saya tutup ya. Mari, mari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Dah. Oke.